Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin dengan NIM 201230218. Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Usul Fikih 2 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video studi analisis hukum Islam mengenai lapas yang tidak jelas maknanya, dengan fokus pembahasan pada lapas kopi dan lapas muskil. Mari kita masuk ke konsep dasar mengenai klasifikasi dan karakteristik kedua lapas ini. Pertama, lapas kopi. Karakteristik utamanya adalah makna dasar lapas ini sebenarnya sudah jelas secara mandiri, namun maknanya mendadak menjadi samar ketika di lapangan saat mau diterapkan pada kasus khusus karena adanya faktor eksternal atau kondisi aksesoris di luar struktur bahasa itu sendiri. Contoh klasiknya adalah kata as-sarif atau pencuri yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyariqu wasyariqatu faqtahu aydiyahuma. Yang artinya, adapun orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Lapas pencuri di sini maknanya jelas, tetapi kesamaran muncul ketika kita dihadapkan pada kasus pencopet atau al-toror atau pencuri kain kapan di kuburan al-nasabi. Apakah mereka harus dipotong tangan juga seperti pencuri biasa? Untuk menyelesaikan kesamaran ini, para ulama menggunakan metode ijtihad, komparasi substansi hukum, dan juga kias. Yang kedua, lapas muskil. Lapas muskil berbeda dengan kopi. Sumber kesamaran muskil justru datang dari internal lapas itu sendiri. Karena struktur kata yang memiliki banyak arti atau homonim mustarak sehingga sulit untuk dipahami secara langsung. Contoh paling populernya adalah kata huruf dalam surah Al-Baqarah ayat 228 mengenai masa iddah wanita. Contohnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Kata quru di sini sangat muskil karena dalam struktur tata bahasa Arab bisa diartikan sebagai masa suci dan di sisi lain bisa juga diartikan sebagai masa haid. Cara keluar dari kesamaran internal ini adalah dengan mencari petunjuk dalil eksternal syar'i, baik dari ayat Al-Quran lain, hadis, atsar sahabat, maupun kaidah bahasa. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana perspektif dan pendekatan dari ulama 4 mazhab dalam mengurangi ketidakjelasan ini. Yang pertama, mazhab Hanafi, mereka menerapkan pengelompokan yang sangat ketat berdasarkan sumber kesamarannya. Jika kesamaran muncul karena faktor eksternal seperti kasus pencopet tadi, mereka mutlak menyebutnya kopi. Sedangkan jika bersumber dari internal, kata seperti kata quru dikelompokkan sebagai muskil. Yang kedua, mazhab Syafi'i lebih menitik beratkan pada kedalaman linguistik bahasa Arab. Mereka menggunakan pendekatan korelasi nasah antara Al-Quran dan Sunnah,
serta kaidah filologi untuk menguak makna hakikinya. Yang ketiga, mazhab Maliki. Pendekatan mereka sangat menarik karena mengurangi kesamaran lewat korelasi makosid as-syariah atau tujuan syariat, serta kontekstualisasi penggunaan lapas demi tegaknya kemaslahatan umat. Yang keempat, mazhab Hambali terkenal dengan kehati-hatiannya. Mereka lebih mengutamakan penafsiran tekstual yang berlandaskan dalil Al-Quran, hadis, serta atsar dari para sahabat terlebih dahulu sebelum mereka menempuh jalur ijtihad akal. Lalu, bagaimana metodologi operasionalnya atau metode istinbat hukumnya? Untuk penyelesaian lapas kopi ditempuh melalui jalan ijtihad dan qiyas atau analisis analogi. Tujuannya adalah untuk menguji dan memvalidasi apakah karakteristik objek hukum yang samad di lapangan tadi, seperti pencopet, memiliki kesetaraan esensi dengan hukum asalnya, yaitu pencuri biasa pada surah Al-Maidah ayat 38 tadi. Sementara untuk penyelesaian lapas muskil, caranya adalah mencari korina atau indikator eksternal, merupakan dalil penjelas lain baik dari hadis, ijma maupun kaidah tata bahasa Arab, guna menentukan makna mana yang terkuat dan paling tepat. Apakah makna suci atau haid pada kasus surah Al-Baqarah ayat 228 tadi. Secara keseluruhan, tujuan integratif usuliyah dari kedua metode ini adalah untuk mencegah kekeliruan interpretasi terhadap teks suci Al-Quran dan Sunnah, sekaligus melahirkan produk hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan terjaga keilmiahannya. Sebagai sintesis akhir dari analisis saya menyimpulkan bahwa pemahaman komprehensi terhadap kopi dan muskil adalah pintu gerbang ijtihad yang akurat, menjaga keadilan hukum, dan memastikan syariat selalu membawa maslahat di setiap ruang dan waktu. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan tadi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.